dengan kecapi, oh, bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Gendang ku puji dengan kecapi, oh, bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, kasih-Mu padaku, dosaku. Ya matahari dan sampai terbenamnya pujian tinggikan nama-Mu. Hendang ku puji dengan kecapi, oh, Yesus kekasihku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Mari Bapak Ibu saya undang kita semua mau bersukacita memuji Tuhan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Di terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ya, puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu. Saya percaya ada sukacita ketika kita memuji-muji Tuhan. Luar biasa, pujian ini memberkati kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu, kembali kita naikkan pujian bukti kebesaran-Mu. Biarlah ini tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Kita menjadi tanda-tanda yang ajaib. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kau serahkan hidupku, ikat dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami menjadi tanda-tanda yang ajaib, memuliakan nama-Mu. Kemanapun kami melangkah, ada penyertaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada mukjizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi dalam kehidupan setiap kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Genapi firman-Mu, tanda-Mu sisa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, inilah doa-doa kami, bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau ada di dalam kami, dan hidup kami menjadi tanda-tanda yang ajaib, menjadi bukti kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami bersama-sama datang, kami merindukan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Kau taruh kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, roh kami, melayakkan kami Tuhan untuk datang di hadirat-Mu yang kudus. Roh Kudus, mari kiranya Engkau juga yang melawat setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di
live streaming ini. Dibukakan mata hati kami, diterangi dengan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Mari kita kembali belajar sama-sama ya tentang bagaimana caranya kita menarik uang dari rekening bank kita yang ada di surga. Mungkin kedengarannya aneh ya, kedengarannya lucu. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengarkan pengajaran ini, ya kan? Ya, yang baru pertama kali, Bu Ciara ini ngajarin apa sih? Sebetulnya yang saya mau bagikan ini adalah bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan itu mengambil kembali otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan ketika pertama kali Tuhan memberikan mandat kepada Adam, apa yang Tuhan suruh? Berkuasalah, berkuasa. Nah, sebetulnya itu kerinduan saya, itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kembali kepada tujuan awal, maksud Tuhan menempatkan kita di bumi ini untuk berkuasa. Bukan untuk dijajah oleh musuh-musuhmu. Karena Tuhan Yesus sudah memenangkan peperangannya di atas kayu salib. Bagian kita adalah mengambil otoritas itu dan memberlakukannya di dalam kehidupan kita. Walaupun memang ya ada banyak prinsip-prinsip firman Tuhan yang dari kemarin-kemarin saya sudah bagikan, bahwa bagaimana hati kita itu jangan sampai melekat kepada uang, bahwa kita itu hidup harus takut akan Tuhan, kita itu harus mengasihi Tuhan, mengasihi kerajaannya, mengasihi sesama, bukan mencintai uang. Itu prinsip yang penting yang saya sudah berkali-kali share kepada Bapak Ibu. Oh, sepi sekali, ternyata tidak ada musik. Sebentar ya Bapak Ibu, saya cari musik dulu yang enak. Bapak Ibu boleh bantu saya share dan ketuk-ketuk layar. Ya, ini musik-musik saya. Oh, enak kan musiknya? Enak gak? Ada yang protes? Ya, saya percaya ya musiknya enak ya. Oke. Ya, jadi kita tidak boleh melupakan hal yang prinsip itu, bahwa hati kita itu nggak boleh melekat kepada uang atau mencintai apa yang ada di dunia ini. Karena dari kemarin ya saya sudah bagikan, kalau hati kita mencintai dunia, hati kita mencintai uang, maka Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Jadi walaupun dia sangat mengasihi kita, tetapi selama kita keluar dari jalurnya, selama kita sudah berubah, berpindah ke lain hati, daripada mengasihi Tuhan, kita mengasihi hal-hal yang lain, maka sesungguhnya kita sudah jatuh ke dalam dosa penyembahan Allah lain. Ya, saya sebetulnya nggak mau ngomong penyembahan berhala karena lucu juga ya, disensor. Kata berhala itu disensor, saya juga nggak paham kenapa kata berhala disensor dan simbolis disensor. Ya, jadi sesungguhnya kita sudah jatuh ke dalam penyembahan hal-hal yang lain dibandingkan maksudnya di luar Tuhan, dan konsekuensinya ketika kita jatuh, maka apa yang akan terjadi? Kita akan mengalami penderitaan, kesusahan, kita akan dibinasakan. Karena sekali lagi bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi Tuhan bekerja lewat hukum-hukumnya yang seringkali umat Tuhan gak paham.
Taunya cuma Tuhan Yesus mengasihi kita. Iya, Tuhan Yesus memang mengasihi kita. Udah dibuktikan kan kasihnya di atas kayu salib. Tetapi kita juga harus tahu hukum-hukumnya. Hukum-hukum surgawi. Kalau hidup kita sama seperti orang dunia ini, maka kita juga akan menuai kebinasaan seperti orang dunia ini. Kalau sesungguhnya kita menghidupi firman Tuhan, jadi segala sesuatu kebinasaan yang terjadi pada orang dunia seharusnya tidak akan pernah terjadi kepada kita, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyembah Dia. Nanti ya besok-besok saya akan share ibadah yang sejati itu seperti apa sih. Kan banyak kan janji Tuhan tentang berkat, tentang kesehatan, tentang kebaikan. Tetapi pertanyaannya, kenapa nggak semua umat Tuhan mengalami hal itu? Kenapa banyak umat Tuhan yang juga mengalami sakit penyakit? Mohon maaf sekali lagi saya tidak menghakimi ya. Tetapi kenapa banyak umat Tuhan juga mengalami apa yang orang dunia alami? Seharusnya tidak demikian. Kalau kita mengerti firman Tuhan dan kita mau menghidupi firman Tuhan, seharusnya kita sebagai umat Tuhan itu mengalami hidup yang berkelimpahan. Kenapa? Karena itu adalah janjinya Tuhan waktu awal Tuhan memanggil Abraham, memisahkan dia dari dunia, dari keluarganya, dari istilahnya tanda kutip penyembah Allah lain. Jadi Abraham dipanggil untuk menyembah Allah, dan sebagai bukti bahwa Allah menyertai dia, seperti tadi tadi pujian yang kita nyanyikan kan, ketika Tuhan menyertai kita, maka Dia juga membuktikan kebesarannya, membuktikan pemeliharaannya, membuktikan berkatnya, tanda-tandanya yang ajaib. Bukan hanya terjadi kepada Abraham. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, menebus dia dari bangsa Mesir, bagaimana Tuhan melakukan tanda-tanda ajaib yang luar biasa sampai seluruh bangsa itu gentar dan takut kepada bangsa Israel oleh karena Tuhan Allah yang menyertai dia. Nah, sama halnya seharusnya kita yang hidup di zaman sekarang ini, kalau kita sungguh-sungguh menghidupi firman, kita takut akan Tuhan, seharusnya hidup kita itu wow gitu ya. Wow gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak menghakimi. Saya juga sama, masih belajar kan. Kita semua belajar, sama-sama belajar. Jadi ya sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan ini nggak boleh dicomot hanya satu bagian, tetapi semua bagian yang saya share itu semuanya menjadi satu kesatuan. Karena saya diprotes orang. Jangan cuman ngajarin apa gitu ya, tapi ya sudahlah, biarkan orang-orang berkata-kata. Tetapi Bapak Ibu yang setiap hari ikut live streaming saya pasti tahu bahwa ya saya itu nggak pernah menekankan satu sisi. Kalau firman Tuhan itu semua sisi, jangan hanya menekankan satu bagian, karena itu jadinya nggak tepat. Itu kesukaannya simbolis. Sebentar ya, saya ambil kabel itu. Ya, itu kesukaannya simbolis Bapak Ibu. Menekankan satu bagian dan melupakan bagian lain, jadinya nggak balance. Sebentar ya, saya mau cari musik dulu bentar. Bentar. Ini lebih enak. Ya, apa sih mata uang surga? Sebentar ya, ada gangguan dari TikTok sebentar. Ya. Darah Yesus tutup bungkus kami semua, perlindungan-Mu sempurna atas kami, segala kuasa-kuasa jahat yang hendak mengganggu pelayanan ini dari awal hingga akhir, aku hancurkan, aku patahkan, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi apa sih mata uang surgawi? Di surga itu nggak ada uang, ya, nggak ada dolar, Bapak Ibu, nggak ada rupiah.
Nah, apa sih mata uang surgawi? Mata uang surgawi itu adalah kasih dan iman. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar bahwa mata uang surgawi itu iman, tetapi kasih juga, bukan? Saya pernah men-sharekan bahwa menabur itu tidak tergantung dari berapa besarnya yang kita tabur, bukan? Saya pernah bagikan, tetapi seberapa besar kita mengasihi, seberapa besar kita mengasihi Tuhan, seberapa besar kita mengasihi sesama, itu adalah mata uang surgawi, bukan duit. Seperti yang kita tahu ya, kita memang di sini butuh duit, tetapi mata uang surgawi itu adalah kasih dan iman. Bapak Ibu melihat bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang dunia roh lihat itu apa? Kasih, itu pengorbanan yang sangat tinggi, yang paling tinggi. Kasih yang paling tinggi dan pengorbanan yang paling tinggi, yang menutup mulut setiap musuh-musuhnya, yang membungkam setiap musuh-musuhnya, yang mengalahkan setiap musuh-musuhnya di alam roh. Makanya dikatakan setiap pemerintahan, setiap kuasa, setiap kerajaan, setiap nama yang bisa disebut itu takluk di bawah kakinya Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena kasih. Itu mata uangnya surgawi. Jadi mata uangnya surgawi itu kasih dan iman, bukan duit. Iman kitalah yang akan menarik berkat Tuhan ya, membuka suplai dari surga, membuka tingkap-tingkap langit dari surga dan mencurahkan berkatnya kepada kita. Itu adalah iman dari iman kita. Jadi kasih itu menjadi bahan bakar iman. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Tetapi apa yang berarti? Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi iman dan kasih itu nggak bisa dipisahkan. Kasih itu bahan bakarnya iman gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menarik berkat dari rekening bank kita yang ada di surga? Bapak Ibu yang baru gabung mungkin ya bingung apa sih yang Bu Ciara ngomong. Bapak Ibu bisa lihat di channel saya yang lain, di TikTok profile saya. Bapak Ibu bisa menyusul ya siaran ulangnya tentang rekening bank di surga. Nah, kita kan mungkin selama ini sudah menabur ya. Sekali lagi taburan itu nggak perlu, maksudnya nggak perlu dilihat dari jumlahnya, tetapi dari kasih, seberapa besar engkau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Nah, dengan demikian kita memindahkan saldo kita yang ada di dunia ke rekening bank kita yang ada di surga. Dan kalau kita berinvestasi di surga, kemarin saya sudah share bahwa investasi di surga itu aman. Aman dari pencuri, aman dari ngengat, aman dari ya kerusakan ya. Dan kalau kita investasi di surga itu, kemarin kita ada baca di kitab Markus bahwa investasinya 100 kali lipat, bukan? Itu yang ngomong bukan saya loh Bapak Ibu, kalau nggak percaya, kalau mau protes sama firman Tuhan ya kan. Yang berkata 100 kali lipat itu siapa? Firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita tinggalkan, baik itu saudara laki-laki, saudara perempuan, ladang-ladang, ya, orang tua, untuk kerajaan Allah, kita akan mendapatkannya 100 kali lipat pada masa kini juga. Karena kalau di surga engkau nggak butuh duit kan? Nggak butuh di surga, butuh duit buat apa? Ya kan, di dunia ini, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong. Nah, orang-orang dari kita yang kebanyakan protes ya, Ibu Ciara ngapain sih ngajarin begitu, nanti motivasinya salah. Ya,
Sekali lagi saya hanya mau mengatakan kebenaran. Yang ngomong ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menghardik Petrus ketika Petrus bertanya, Tuhan, saya sudah meninggalkan semuanya ini dan mengikuti Engkau. Apa yang akan kami dapat? Tuhan Yesus nggak menghardik Petrus. Petrus, kamu ya ngikut saya cuman kepengen ada maunya doang kan? Perhatikan, Tuhan Yesus tidak menghardik Petrus seperti itu. Tetapi yang menghardik Petrus zaman sekarang siapa? Yang menghardik Petrus zaman sekarang adalah, mohon maaf, hamba-hamba Tuhan. Bukan kamu nih ya, ngikut Tuhan ada maunya doang. Bukankah begitu? Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menghardik Petrus, bahkan memberitahukan. Bahkan firman Tuhan kemarin yang saya sudah share, Tuhan memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh datang kepada Dia. Jadi kata firman Tuhan kemarin yang saya bagikan, barang siapa datang padaku harus percaya bahwa Dia ada dan Dia memberikan upah. Memberikan upah, ditekankan kembali. Lihat firman Tuhan ya, jadi jangan kita percaya atau mendengar doktrin-doktrin kebenaran dari manusia, tetapi semua doktrin itu harus berlandaskan kepada firman Tuhan, karena kita itu, pikiran kita itu harus dibaharui oleh firman, bukan firman Tuhan dicocokin kepada pikiran kita, tetapi pikiran kita yang harus dicocokin kepada firman ya. Oke, saya itu aja sepintas ya yang saya bagikan, refresh dari kemarin supaya kita nggak lupa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menarik berkat Tuhan itu? Sebelum itu mungkin saya ingin membagikan kebenarannya di Efesus 1 ayat 3 ya. Bukan hanya saja kita punya rekening bank di surga, tetapi sesungguhnya kebenarannya, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, dasarnya dulu nih saya mau bagikan. Bahwa oleh karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kita, maka bukan hanya saja menebus segala dosa-dosa kita, tetapi Dia juga sudah memberkati kita. Makanya di kitab Efesus 1 ayat 3 berkata seperti ini, segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Jadi segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih protes bahwa itu berkat rohani, itu bukan berkat jasmani loh Ibu Ciara. Iya betul, karena segala sesuatu yang kelihatan ini diciptakan dari yang tidak kelihatan, bukan? Ya kan? Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini? Diciptakan dari hal yang rohani. Demikian pula ini semua yang kelihatan, mau botol minum ya, semuanya ini sebetulnya diciptakan dulu dari yang rohani, baru ada yang jasmani ini, yang materi ini baru kelihatan. Oke, saya mau lanjutkan. Jadi sebetulnya berkat kita itu sudah diberikan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita menariknya? Itu yang penting, bukan? Markus 11, kembali lagi kepada ayat favorit saya ya. Di Markus 11 ayat 22-23. Saya sudah lupa ya ayatnya. Tetapi seperti ini. Markus 11 ayat 22-23, betul. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya. Sebentar ya, ada gangguan lagi. Sebentar ya, ada gangguan lagi. Mohon maaf. Ya, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan gak nyuruh engkau untuk mengemis. Kalau engkau masih ngemis-ngemis sama Tuhan, berarti engkau tidak tahu apa yang kau miliki. Tadi di Efesus 1 ayat 3 berkata apa? Segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita. Dan saya juga sudah pernah share bahwa kita punya rekening bank di surga. Nah, bagaimana caranya untuk menariknya? Tuhan gak suruh kita ngemis-ngemis. Tuhan, tolonglah saya gak punya duit buat bayar utang. Tuhan, tolonglah saya gak punya duit buat bayar tagihan. Bukan itu yang mungkin kebanyakan kita lakukan, tetapi Tuhan tidak mengajarkan kita untuk mengemis. Karena Bapak Ibu, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya kan, kita ini memiliki DNA-nya Allah. Apakah Allah mengemis ketika Dia menciptakan bumi ini? Apakah Allah mengemis ketika Allah menciptakan terang? Aduh, terang, Bapak di surga, terang, jadilah kiranya Bapa di surga engkau mengirimkan terang. Apakah begitu? Enggak kan? Apa yang Allah lakukan? Allah berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ya kan? Ketika penciptaan ada Bapa di surga, ada Allah Roh Kudus, dan ada firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia dalam pribadinya Tuhan Yesus. Jadi apa yang Allah katakan, Allah lakukan, Allah cuma berkata-kata. Nah, demikian pula kita. Karena hidup dan matimu itu, hidup dan matiku itu ada dalam lidah kita. Ada kuasa di dalam lidah kita. Bapak Ibu, betapa lidah kita itu sangat berkuasa. Kenapa? Karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Berarti dengan perkataan yang keluar dari bibir mulutnya. Itu adalah teladan kita, karena kita adalah anak-anaknya, bukan? Nah, sekarang Bapak Ibu, anak-anaknya siapa? Kalau anak-anaknya Allah, engkau harus meneladani Allah. Kalau engkau, mohon maaf ya, anak-anaknya yang di seberang, engkau juga meneladani anak-anaknya yang di seberang. Engkau juga setuju dengan pernyataan-pernyataan simbolis. Engkau nggak boleh setuju dengan pernyataan-pernyataan simbolis. Engkau harus setuju dengan firman-Nya, dengan pernyataan-pernyataan, dengan rancangan-rancangan Allah atas hidupmu, bukan? Jangan setuju dengan rancangannya simbolis. Jadi sekarang apa yang kau harus katakan? Engkau harus perkatakan apa yang kau mau lihat, karena engkau punya kuasa di lidahmu itu, bukan hanya saja hidup dan mati. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, ya kakak Imelis, mohon maaf ya, saya sambil baca komentar. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, bukan hanya saja hidup dan mati, Bapak Ibu, tetapi juga saya bisa gantikan. Bukan hanya saja hidup dan mati, tetapi juga kesejahteraan kita, kemakmuran kita, kemiskinan kita, kesusahan kita ditentukan oleh perkataan-perkataan yang keluar dari lidah kita. Sekarang mulai periksa Bapak Ibu, mungkin selama ini perkataan-perkataan mulai yang salah. Coba ayo periksa. Kalau engkau lagi nggak ada duit di dompet misalnya, mohon maaf ya, kenapa Bu Ciara ngomongnya duit melulu? Iya, karena yang masuk ke live streaming saya ini kebanyakan yang lagi kesulitan ekonomi. Ya, ini berlaku bukan hanya saja, ayat firman Tuhan ini bukan hanya saja untuk
kesembuhan, bukan hanya saja untuk miracle, untuk mukjizat-mukjizat yang lain, tetapi ayat firman Tuhan ini berlaku juga untuk keuangan, bukan? Karena di sini dikatakan sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Nah, sekarang apa yang menjadi gunungmu? Apakah gunungmu itu kesulitan keuangan kah? Apakah gunungmu itu sakit penyakit kah? Apakah gunungmu itu masalah keluarga? Ini semua berlaku ayat firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan ini adalah ayat favorit saya. Saya sudah menghidupi ayat firman Tuhan ini. Dan saya sudah melihat bagaimana Tuhan melakukan mukjizat, mukjizat demi mukjizat, demi mukjizat, demi mukjizat. Sampai nggak habis-habis gitu ya. Nah, ada bagian kita Bapak Ibu. Jadi jangan engkau menjadi anak-anak Tuhan, mohon maaf, seperti kebanyakan orang. Kenapa? Karena nggak mengerti bahwa kuasa itu sudah diberikan kepadamu. Perkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi. Jangan setuju dengan keadaan dompetmu. Jangan setuju dengan kenyataan, misalnya dompetmu tipis dan kau nggak tahu bagaimana caranya membayar tagihan-tagihanmu. Jangan berkata, saya nggak punya duit, saya nggak tahu gimana caranya bayarnya. Tapi mungkin engkau setuju dengan firman Tuhan ini, tetapi perkataan yang keluar di mulutmu itu sudah membatalkan firman Tuhan ini, bukan? Jangan sebentar ngomongnya A, terus sebentar lagi ngomongnya B, nggak konsisten. Bapak Ibu, engkau tidak bisa melihat mukjizat Tuhan digenapi dalam hidupmu kalau perkataanmu nggak konsisten. Roma 10 ayat 10 berkata seperti ini. Dengan hati engkau percaya, maka engkau dibenarkan. Perhatikan, engkau dibenarkan itu bukan hanya oleh darah Yesus. Makanya anak-anak Tuhan itu harus melek paham firman Tuhan. Supaya engkau mengalami kemenangan demi kemenangan ya. Selama ini mungkin anak Tuhan taunya kita dibenarkan karena pemberian, karena hadiah, the gift of righteousness, hadiah kebenaran. Betul, itu nggak salah. Tapi sekali lagi yang seperti saya ngomong, makanya kalau kita hanya menekankan satu bagian firman Tuhan dan melupakan bagian lainnya, kita akan binasa. Karena kita nggak paham, kita cuma pahamnya sebagian. Sama dengan simbolis kan, simbolis bisa dengan gampangnya mentwist. Twist itu memutarbalikkan kebenaran sehingga kita akan tidak mengerti kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Oke, tadi sampai mana saya jadi lupa. Ya, Roma 10 ayat 10. Dengan hati kita percaya maka kita dibenarkan. Kemudian apa? Dengan mulut kita mengaku maka kita diselamatkan. Nah, kata selamat ini artinya Bapak Ibu bukan hanya saja selamat hidup kekal. Karena Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib itu bukan hanya supaya kita masuk surga hidup kekal. Bukan Bapak Ibu, terlalu sempit kalau engkau hanya taunya itu. Tuhan itu menciptakan engkau dan saya untuk memerintah di bumi. Makanya waktu awal Tuhan berkata kepada Adam apa? Berkuasalah dan bermultiplikasi. Kalau dalam versi New King James Version-nya itu ya, multiply. Multiply itu bertambah banyak, berkuasa, ya bertambah banyak, berbuah-buah, menguasai. Kenapa harus menguasai? Bukankah nggak ada musuh di situ? Mungkin ya Bapak Ibu mikirnya begitu. Kan nggak ada musuh. Menguasai siapa? Ya Bapak Ibu yang setiap hari ikut live streaming saya pasti udah ngerti. Tetapi nggak apa-apa. Ya mohon izin Bapak Ibu yang setiap hari ikut live streaming saya ulang ya. Karena banyak Bapak Ibu yang baru bergabung. Iya Bapak Ibu, waktu zaman awal penciptaan pun simbolis itu sudah ada di dunia. Nah, taunya dari mana? Buktinya dari si ular. Si ular aja udah bisa dikuasai oleh simbolis. Itu baru satu loh ular. Belum makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau ular aja bisa dikuasai oleh simbolis,
berarti yang lain-lain juga bisa dikuasai kan? Makanya manusia itu ditempatkan di dunia sebagai representatifnya Allah. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita punya DNA-nya Allah. Kita disuruh berkuasa, menguasai, mengalahkan si musuh, simbolis. Karena entah engkau tahu atau nggak tahu, entah engkau sadar atau nggak sadar, di dalam dunia ini kita sedang ada di dalam medan peperangan. Nah, kepada siapa engkau berpihak? Bahkan manusia ini portal, saya pernah mengajarkan ya, manusia itu portal. Entah roh apa yang engkau bawa masuk ke dalam keluargamu, ke dalam rumah tanggamu, ke dalam masa depanmu. Ya, sebagaimana Adam mengundang roh maut masuk ke dunia ini lewat portalnya Adam ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, demikian pula kita. Oke, saya berbicara terlalu jauh ya. Sekarang kita balik lagi bagaimana caranya untuk menarik berkat Tuhan itu. Jadi lewat perkataan kita. Tadi mata uangnya apa? Iman dan kasih. Iman itulah yang membuka tingkap-tingkap langit sehingga mencurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan dalam hidupmu. Jangan perkataan keadaanmu yang udah tahu kenyataannya nggak ada yang baik misalnya, jangan dikatakan lagi. Makanya saya nggak suka curhat. Kenapa? Karena saya nggak suka ngomongin yang jelek. Saya pantang ya. Kalaupun misalnya saya sakit gitu ya, saya nggak pernah ngomong misalnya sama orang dekat saya lagi sakit ini loh. Bukannya mendinai itu bahasa Indonesianya apa? Bukannya memungkiri keadaan, bukan, tetapi saya menyatakan iman saya. Saya selalu berkata, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Nah, demikian pula dalam hal keuangan, engkau bisa mendikri ya. Kalau Bapak Ibu nggak mendikri, maka kalau tidak ada sesuatu pun yang terjadi, jangan salahkan Tuhan tidak memberkatimu. Karena Tuhan sudah memberikan berkatnya semua. Ingat di Efesus 1 ayat 3 yang tadi saya bacakan, bahwa segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita. Sudah loh. Ayo kita buka deh ayat firmannya sama-sama ya. Supaya Bapak Ibu melek. Jadi bukannya belum, tetapi sudah. Efesus 1 ayat 3. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah, perhatikan kata ini telah, bukan belum ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngemis-ngemis sama Tuhan, minta Tuhan memberkatimu, rasanya nggak biblical. Nggak biblical itu nggak sesuai dengan firman. Karena semuanya telah. Jadi apa yang harus engkau dan saya lakukan? Kita harus mendikri. Dikri itu menetapkan apa yang sudah menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Kita harus memerintah. Karena kita ini memang diberikan kuasa untuk memerintah. Bukan? Ayub 22 ayat 28 berkata seperti ini. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Ini kurang tepat dalam terjemahan bahasa Indonesianya ya. Terjemahan bahasa versi New King James Version-nya sebetulnya seperti ini. You will also declare a thing and it will be established for you. So light will shine on your ways. Maksudnya begini, engkau akan menetapkan sesuatu dan itu akan terjadi. Engkau akan menetapkan sesuatu. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah engkau sudah menetapkan sesuatu? Ataukah engkau setuju dengan pernyataan si iblis bahwa engkau nggak ada duit, nggak punya cukup uang untuk membayar utang-utangmu, untuk membayar tagihanmu? Ayo, apa sekarang perkataanmu? Apakah engkau sudah menetapkan sesuatu? Ya, perlu diperhatikan ya, apa yang saya bagikan ini tidak boleh dilepas dari apa yang saya
bagikan kemarin-kemarin tentang bagaimana hati kita nggak boleh melekat kepada berhala, hati kita harus melekatnya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Karena Ayub 22 ini berbicara tentang di awal itu tentang penyembahan berhala. Jadi orang yang tidak menyembah berhala, orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, itu akan menetapkan sesuatu dan itu akan terjadi. Luar biasa kan? Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menetapkan sesuatu? Mulai saat ini, kalau engkau belum, mari engkau mulai menetapkan sesuatu. Menetapkan apa, Ibu Ciara? Menetapkan apa yang kau ingin lihat. Engkau itu menjadi pembuat hukum ya di alam roh. Maksudnya pembuat hukum itu seperti apa? Perkatakan apa yang kau ingin lihat. Perkatakan, contohnya seperti ini ya, yang biasanya saya suka declare seperti ini. Seperti ada tertulis bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat-Nya kepadaku hingga berkelimpahan, maka itu terjadi dalam hidupku, aku terima dalam nama Tuhan Yesus. Seperti itu contohnya ya. Engkau juga bisa menetapkan seperti ini. Seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Sekarang saya menetapkan ya, dalam kehidupan Bapak Ibu semua tergenapi segala sesuatu yang engkau kerjakan, segala sesuatu yang engkau tabur, segala sesuatu yang engkau usahakan, engkau juga akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena engkau juga anak-anak Abraham, bukan? Ya kan? Engkau anak-anak Abraham, berarti engkau juga bisa menuai 100 kali lipat. Karena Ishak juga menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Seperti itu contohnya. Ya, apalagi contohnya Bapak Ibu? Ya, contohnya banyak. Tergantung apa yang kau ingin lihat. Saya sebetulnya sejujurnya jarang mendikri tentang keuangan ya. Saya lebih banyak mendikri tentang kerajaan Allah karena hati saya ada di situ. Jadi sebetulnya itu biasanya saya menetapkan seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, seperti Engkau memakai Nabi Yeremia menjadi senjata di tanganmu, menjadi power tank. Power tank itu bahasa Indonesianya apa? Tank wajah. Demikian pula Engkau memakai aku dan keluargamu untuk memusnahkan bangsa-bangsa, untuk memusnahkan kerajaan-kerajaan. Nah, bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan itu bukan yang kelihatan secara jasmani ya, tetapi secara rohani. Misalnya contohnya. Nah, kalau dalam sisi keuangan ya engkau bisa berkata seperti ini. Saya perintahkan rekening bank saya sekarang diisi penuh melimpah-limpah untuk meneguhkan perjanjian bahwa saya adalah umat yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Engkau bisa berkata seperti itu. Sekarang saya berdoa bagi Bapak Ibu seperti itu ya. Saya perintahkan berkat Tuhan dari timur, utara, selatan, dan barat sekarang datang memenuhi engkau. Memenuhi lumbung-lumbungmu diisi penuh berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Kitab Ulangan 8 ayat 17-18, bagaimana engkau akan menetapkan kuasamu, memberikan kami kuasa untuk memperoleh kekayaan. Demikian pula tergenapi atas anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Nah, demikian cara engkau mengambil otoritas untuk memerintah alam roh ya, alam roh. Karena ketika engkau memerintah, ketika engkau berkata-kata itu, ada malaikat Tuhan yang mendengarkan, yang akan mengerjakannya bagi Bapak Ibu. Jangan biarkan malaikat-malaikatmu itu nganggur. Ya kan, kalau engkau tidak pernah mendikri, apa yang terjadi? Malaikat-malaikatmu itu nganggur. Saya sih nggak mau malaikat-malaikat saya nganggur ya. Ya kan, bagi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, Tuhan itu sudah memberikan malaikat-malaikatnya. Kok Ibu Ciara tahu dari mana? Mazmur 34 dikatakan malaikat-malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, engkau itu harus mau dulu takut akan Tuhan ya. Bagaimana mungkin engkau bisa akan
bisa mendeklar sesuatu, dan itu akan terjadi kalau engkau nggak takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan itu apa sih? Saya pernah share, nanti kapan-kapan saya akan share lagi. Takut akan Tuhan ya sesederhananya menghormati firman Tuhan, berusaha dengan sebaik-baiknya kita hidup di dalam firman, kita menjauhkan diri kita dari kejahatan, ya hidup di dalam kasih. Itu adalah takut akan Tuhan. Engkau bisa berkata seperti ini, saya menolak semua kemiskinan, kegagalan, kebangkrutan, kemunduran, penundaan, sakit penyakit. Saya tolak keluar dari tubuh anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini, keluar dari kehidupan Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bisa perkatakan itu dengan bibir mulutmu. Bibir mulutmu itu jangan cuman diem, jangan cuman setuju dengan apa kata-kata simbolis. Engkau harus setuju dengan apa kata firman Tuhan. Karena ketika engkau menyuarakan firman Tuhan itu, ada malaikat Tuhan yang mengerjakannya, bukan? Ya, memang nggak kelihatan malaikat Tuhan itu, tetapi ya bisa dirasakan. Kalau saya bisa merasakan malaikat Tuhan, ya. Ada yang bisa melihat, ya malaikat Tuhan itu ada di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan ketika sekarang saya ngomong sama Bapak Ibu, saya ini nggak sendirian, saya ini dikelilingi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau bisa melihat secara rohani, kalau engkau memperkatakan hal-hal yang salah, maka engkau sedang mengundang simbolis untuk masuk ke dalam hidupmu, menggenapi apa yang engkau perkatakan. Nah, sekarang ambil keputusan apa yang engkau mau perkatakan. Engkau mau melihat kehidupan, kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan terjadi dalam hidupmu, ataukah engkau mau setuju dengan simbolis? Ketika engkau setuju dengan simbolis, engkau mengundang dia masuk dalam hidupmu, menggenapi kata-katamu yang negatif itu. Mungkin misalnya kenyataannya memang negatif, tetapi jangan setuju dengan keadaanmu. Jangan perkatakan. Ketika engkau memperkatakannya, berarti engkau sedang setuju dengan keadaanmu, dengan rancangan simbolis. Engkau itu harus mengalahkan setiap masalah, setiap tantangan. Kata firman Tuhan, ya, bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, ya, bahkan padang gurun pun akan diubah menjadi mata air. Bukan? Di kitab Mazmur berkata seperti itu, kan? Orang-orang yang berhasrat melakukan ziarah itu ya menyembah Tuhan, ya. Maka padang gurun sekalipun akan dirubah menjadi mata air. Nah, harusnya Bapak Ibu itu seperti itu. Jangan takluk sama masalah, jangan tunduk sama masalahmu. Engkau harus mengubah masalahmu itu. Misalnya padang gurun kekeringan ekonomimu, kesulitan keuanganmu, dirubah menjadi berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Bagaimana caranya? Mulailah mengambil otoritas kuasa yang Tuhan sudah berikan dan praktekkan itu, perkatakan itu dengan bibir mulutmu. Ya, saya masih mau berbicara panjang, tetapi sudah pukul 4.55. Jadi saya percaya ya Bapak Ibu sudah nangkep intinya itu. Engkau bisa memerintahkan berkat kekayaan, kemakmuran, berkat bangsa-bangsa, berkat dari seberang lautan. Saat ini saya perintahkan masuk ke lumbung-lumbungmu semua yang ada di sini. Masuk sekarang juga, ditransfer. Kekayaan bangsa sekarang ditransfer masuk ke dalam rekening kita, ke dalam lumbung-lumbung kita, ke dalam investasi-investasi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau perintahkan itu. Bentar, ada gangguan lagi ya. Ya, engkau mulai perkatakan itu. Nah, ketika engkau berkata-kata seperti itu, ya, yuk, jangan engkau cepat
menyerah, karena ketika engkau berkata-kata itu sebetulnya engkau sedang menabur, karena ada peperangan di alam roh, ya. Jadi bukan malaikat-malaikat Tuhan tidak mengerjakan, bukan Tuhan tidak memberkati, Tuhan sudah memberkati, kita udah tahu ya, itu satu, Tuhan sudah memberkati di Efesus 1 ayat 3. Dan darah Yesus sudah membayarnya, itu satu ya. Yang kedua, memang ada peperangan, jadi peperangan rohani antara malaikat-malaikat Tuhan dan dengan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu masih ingat kitab Daniel kan, bagaimana ketika Daniel pertama kali merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengetahui, untuk meminta pewahyuan arti dari mimpi yang dia dapat, apa yang terjadi? Tuhan sudah mengirim malaikatnya Gabriel, tetapi butuh 21 hari bagi Daniel untuk mendapatkan itu, untuk bertemu dengan malaikat Gabriel. Kenapa? Karena peperangan kan, malaikat Gabriel sendiri yang ngomong kan, aku ditahan oleh Prince of Persia, oleh pangeran Persia. Pangeran bukan pangeran dalam jasmani seperti ini ya, pangeran dalam dunia roh. Demikian pula ketika engkau ngeklaim, ketika engkau memerintah, ketika engkau mendikri, mungkin ada waktu yang dibutuhkan. Tetapi percayalah, segala sesuatu yang kau katakan itu tidak pernah sia-sia. Ya, oke, sudah pukul 4.58, saya berhenti sampai di sini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mengajarkan kami, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menjamah, melawat setiap kekasih-kekasihmu yang ada di tempat ini, menolong setiap kami untuk kami boleh mengambil otoritas kuasa yang Kau sudah berikan bagi kami dan mulai menggunakannya. Kami bukan lagi menjadi pribadi-pribadi yang lemah, pribadi-pribadi yang dikalahkan oleh masalah kami, oleh tantangan kehidupan kami, tetapi kami memiliki DNA-nya Allah. Kami akan bangkit, berkuasa, memerintah, dan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kami, dibawa dari kemuliaan menuju kemuliaan, menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga orang dunia bisa melihat bahwa sungguh ada perbedaan antara orang-orang yang menyembah Tuhan, yang takut akan Tuhan, dengan orang-orang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus tergenapi dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pelayanan ini dari awal hingga akhir. Saat ini hamba-Mu mau mendoakan setiap kekasih-kekasih-Mu di tempat ini, mendoakan doa berkat. Bapa di surga, kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan atas setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Tercurah berkat Tuhan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati engkau, memberkati keluargamu, rumah tanggamu, memberkati usaha-usahamu, memberkati toko-tokomu, diberkati Tuhan, diberkati pekerjaanmu, diberkati berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, mari kiranya hamba-Mu mengundang Engkau untuk melawat setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Dilawat oleh kuasa Tuhan sekarang, oleh kasih Tuhan. Jadilah Engkau bebas. Segala belenggu, kutuk, sakit, penyakit, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah. Belenggu kutuk masa depan, kutuk hutang pihutang, kutuk langit tembaga, kutuk dosa, kutuk mantra, kutuk jimat, belenggu santet sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir memberkati Bapak Ibu semua. Semua sakit penyakit aku perintahkan keluar dari anak-anak Tuhan sekarang. Keluar, jadilah engkau bebas.
asam lambungmu normal, tekanan darahmu normal, sakit di kepalamu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di bagian sendi-sendimu, pengapuran, sekarang kuasa Tuhan mengalir, menjamah, dibebaskan. Sekarang sakit-sakit di sendi-sendimu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit kanker, yang sakit tumor. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk. Sakit penyakitmu sudah hancur, sudah patah. Saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya, mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semua. Saya buang ke tubir laut sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Sakitmu sekarang sembuh. Terima kasih Roh Kudus. Sakitmu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman Bapak Ibu. Terima kasih Roh Kudus untuk karyamu di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, engkau yang tadinya nggak bisa berjalan, sekarang mulai gerakan kakimu. Roh Kudus mengalir sekarang. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang engkau menjamah kaki yang tidak bisa digerakkan. Sekarang mulai gerakan dengan iman. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah persendianmu, menjamah kakimu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang melangkahlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya, selamat berulang tahun Kakak Orlando. Saya nggak punya siar lagunya, lagu Happy Birthday. Happy Birthday to you. Ada nggak? Kita nyanyikan ya. Untuk Kakak Orlando dan untuk setiap Bapak Ibu yang berulang tahun, mari kita raikan. Selamat ulang tahun. Ada nggak ya lagunya ya? Kita cari ya. Mari kita cari. Sebentar ya, saya nyari dulu lagunya. Oke deh, nggak pakai musik nggak apa-apa ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Orlando and Vanessa, happy birthday to you, hip hip hooray, hip hip hooray. Wah, kayaknya sayanya yang sangat heboh gitu ya. Nggak ada musik nggak apa-apa, kita bikin heboh tanpa musik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Kakak Orlando, Vanessa, selamat ulang tahun. Saya berdoa diberkatilah engkau, diberkati dengan yang terbaik daripada Tuhan, yakni roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh penasehat, roh kuasa turun atas engkau. Diberkati keluargamu, diberkati masa depanmu, diberkati dengan kasih Tuhan sekarang mengalir, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir berlimpah-limpah atas engkau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya turut bersukacita ya. Turut bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, yang lagi sakit, atau yang mau ngasih kesaksian, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Saya akan undang naik ke atas untuk didoakan. Ya, terima kasih sama-sama Kakak Orlando. Kakak Heni, terima kasih untuk doa-doanya. Saya mengucapkan terima kasih ya Kakak Heni. Ya, kita satu tim di alam roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, terima kasih. Urapan Tuhan juga mengalir atas Kakak Heni. Urapan Tuhan juga, urapan doa mengalir atas Kakak Heni. Sehingga ketika engkau berdoa,
doa-doamu menjadi doa-doa yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, salam kenal Opa Teteng. Selamat bergabung. Kakak Pimping, terima kasih. Kakak Meliana, Ibu Vera, terima kasih. Kakak Christina, Kakak Vivi, semangat ya. Ya, puji Tuhan Ibu Roberta, kesaksianku ada damai sukacita di tengah keluargaku. Puji Tuhan Ibu Roberta ya. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus sudah memberkati engkau, sudah memberkati kita semua. Yang perlu kita lakukan, kita panggil, kita perintahkan berkat itu turun atas hidup kita. Ya kan? Oke. Kakak Lubiuseni, Kakak Sandra juga ya, terima kasih. Kakak Yang, Ibu Evi, Kakak Emails. Oke, sambil menunggu kita naikkan pujian. Ada request kah? Lagu apa ya? Ya, terima kasih Bu Yuliana, semangat. Ya. Terima kasih Roh Kudus, urapanmu mengalir sekarang atas Ibu Yuliana. Bebas, bersih dari sakit penyakit. Bahkan diberkati, masa depannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Segala perkara, oke, kita naikkan segala perkara. Lagu wajib. Kita naikkan segala perkara. Sama-sama Ibu Elizabeth, semangat. Tuhan Yesus mengasihi Ibu Elizabeth. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Menolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh ya Bapak Ibu, hari Sabtu ini mudah-mudahan saya masih tetap bisa live ya, karena Jumat itu kapan sih, besok ya, saya akan keluar kota. Mudah-mudahan di hotelnya itu saya masih bisa tetap live dengan koneksi internet yang mendukung ya. Mohon doakan juga ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Menolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan setia. Kakak Angelbert, terima kasih untuk komentarnya. Ibu Maria, terima kasih. Kakak Cece, Bapak Ibu yang sedang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Saya akan panggil naik ke atas untuk mendoakan. Dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ya Bapak Ibu, doakan ya besok-besok saya mungkin akan ganti ke laptop live-nya. Jadi mudah-mudahan musiknya bisa pakai laptop dan Bapak Ibu juga bisa gabung nyanyi, bukan? Jadi bukan cuma saya yang nyanyi. Shalom, ada kakak. Siapa ini? Pastor Henry, apa kabar? Shalom, pastor kita ini. Puji Tuhan, sudah gabung di sini ya. Bapak Ibu juga boleh follow Pastor Henry Liu ini, luar biasa. Perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kayaknya pagi hari ini semuanya sehat ya, puji Tuhan, luar biasa. Dia memenuhi keperluanmu, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ibu Diana, saya berdoa ya untuk Ibu Diana. Ibu, engkau ya, saya berdoa ya untuk Ibu Diana. Ibu, seperti firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita, maka Tuhan Yesus itu setia dan adil. Dia pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Dia tidak akan menghitung-hitung, menghakimi kita, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyelamatkan orang berdosa, mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Jadi yang menghakimi ibu itu simbolis ya, simbolis, tanda kutip ya, simbolis. Jadi bukan Tuhan. Tuhan itu tidak menghitung-hitung dosamu, walaupun memang ada sebab akibat yang memang ibu sendiri harus bangkit untuk melawan. Karena Tuhan Yesus sudah menjamin kemenangannya di atas kayu salib. Ibu Diana, saya berdoa bagi Ibu Diana. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Diana. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Diana. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu dosa atas hidup-Mu.
Bahkan belenggu kutuk dosa atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk aku usir keluar dari kehidupanmu sekarang. Jadilah engkau bebas. Engkau bebas sekarang. Diberkati dengan roh pertobatan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Kasih Tuhan sekarang mengalir menjamah engkau, memenuhi hati dan pikiranmu. Engkau menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan, pribadi yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, Ibu Diana, terima dengan iman. Ya, Ibu Diana, apa yang kau rasakan ketika tadi saya berdoa? Oke, saya rasa semuanya sudah terberkati dan semuanya sehat, puji Tuhan ya. Amin, amin, Luar amin. biasa, Bapak Ibu, besok hari Jumat saya live, Sabtu juga. Amin, mudah-mudahan ya saya bisa live ya. Dukung doa agar sakit penyakit disembuhkan. Kakak Sandra sakit apa? Kakak Sandra boleh tulis di komentar sakitnya apa, supaya ketika engkau disembuhkan, engkau tahu itu karena Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Kakak Sandra kalau mau didoakan boleh tulis di komentar sakitnya apa. Ya. Dan kalau mau didoakan secara khusus pun harus klik tombol tamu supaya bisa dipanggil naik ke atas. Ya, Kakak Sandra, sakitnya apa? Oke, saya berdoa deh ya. Sekarang apapun penyakitmu, terima dengan iman. Roh Kudus, datanglah, jamah dan lawatlah Cassandra sekarang. Kasih Tuhan mengalir, menjamah, melawat Cassandra. Kuasa Tuhan sekarang mengalir, menjamah ke Cassandra. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, sakit, penyakit atas hidupmu sudah hancur, sudah patah. Sekarang jadilah engkau bebas. Oh, sakit, penyakit aku usir keluar dari tubuhmu. Sekarang kasih kuasa Tuhan mengalir menjamah Cassandra, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Cassandra, apa yang kau rasakan? Kuasa Tuhan sudah menjamah kakak. Apa yang kau rasakan? Engkau boleh tulis di komentar ya, kalau masih ada di sini. Untuk kakak Ripper, oh, Set Edison Loru, ya, Pas Edison, Pas Set Edison, kalau mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol tamu. Ya, saya sudah mengundang Bapak Set Edison untuk naik ke atas. Saya sudah undang naik ke atas ya. Shalom. Halo, selamat pagi Bu. Ya, Pak Edison dari kota mana ini? Dari Maluku Utara Bu. Ya, ya. Sekarang apa yang Bapak rasakan? Saya menderita sakit asam urat, lambung sama ginjal ini udah sekitar 10 tahun lebih Bu. Ya, oke. Sekarang apa yang Bapak rasakan, sakit di mana?
Di lambung yang sementara lagi yang saya rasakan, Bu, sama Ya, asam urat. Bapak percaya sama Tuhan Yesus? Percaya, Bu. Ya. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Seth Edison. Belas kasihan-Mu turun atas Pak Seth Edison. Mohon belas kasihan-Mu. Darah Yesus sudah mengampuni, menyehat, menghapuskan tubuh jiwa rohnya Pak Seth Edison Loru sekarang. Segala belenggu kutuk, dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit atas Pak Seth Edison sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Mohon maaf, Pak Seth Edison bisa open kamera, buka kameranya. Pak Edison, Bu. bisa buka kameranya? Ya, sudah, Bu. Belum tuh, Pak. Oh, belum ya? Bapak bisa, soalnya udah lebih dari 300 followernya. Gimana caranya, Bu ya? Sebentar ya, saya undang untuk buka. Sudah saya undang. Ada tombol yang muncul di screen-nya Bapak. Ada, Ibu. Diklik aja, Pak. Dipencet. Nggak bisa, Bu. Oke lah, nggak apa-apa ya. Mari kita berdoa. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Pak Edison. Setiap roh sakit penyakit, roh sakit ginjal, roh sakit lambung, saya ikat, saya hancurkan, patahkan kuasanya atas hidupmu. Saya perintahkan keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Sekarang engkau bebas. Saya melepaskan berkat kuasa Tuhan atas Pak Edison. Berkat kesembuhan turun sekarang atas Pak Edison. Asam lambungmu sekarang normal. Enggak lagi. Asam lambungmu normal, lambungmu sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan ginjalmu sekarang saya mohon, mari kiranya engkau yang melawat menjamah ginjalnya Pak Edison. Sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan, ginjalnya diperbaiki fungsi ginjalnya. Sekarang fungsi ginjalnya normal, baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Roh Kudus jamah hatinya Pak Edison juga, jamah hatinya. Berikan roh pertobatan, roh takut akan Tuhan turun atas Pak Edison. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir menjamah hatinya Pak Edison. Melawat hatinya dalam nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kamu mengalir sekarang dari kepalanya Pak Edison. Ujung kakinya dalam nama Tuhan. Amin. Ya, Bapak, apa yang Bapak sekarang rasakan? Perasaan tenang, Bu. Lambungnya gimana? Lambungnya rasa enakan, tenang, Bu. Dingin. Dada rasa dingin, Bu. Puji Tuhan, kasih Tuhan yang sudah jamah Bapak ya. Terus Puji Tuhan. Pinggangnya gimana? Pinggang ginjalnya gimana? Udah rasa enakan, Ibu. Ya, puji Tuhan. Pak Puji Edison, puji Tuhan ya, Pak Edison banyak mengucap syukur sama Tuhan ya. Amin. Doa memuji Tuhan. Oke, Pak Edison, kalau gitu saya mohon izin disconnect dulu. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Oke. Pagi, shalom. Shalom. Ya. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan ya. Ya, Kakak Angelbert Peter, Kakak Angelbert ikut live, maksud saya
ikut siaran ulang saya yang hari ini di channel saya di TikTok, maksud saya di profil TikTok saya ada link channel untuk siaran ulang. Kakak Angelbert bisa lihat di situ bagaimana caranya kita mendapatkan financial breakthrough ya. Karena bukan hanya saja doa yang sesekali, tetapi kalau engkau bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, saya sudah mendoakan doa berkat tadi, tetapi nggak apa-apa ya, saya doa sekali lagi untuk Kakak Angelbert. Darah Yesus buka jalan berkat untuk Kakak Angelbert. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk langit tembaga, kutuk masa depan, kutuk hutang pihutang atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka jalan berkat Tuhan bagi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan berkat Tuhan dari timur, utara, selatan, dan barat turun saat ini memberkati Kakak Engelbert. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther, terima kasih Kakak Heni. Shalom semuanya.